Himbauan untuk berterima kasih atas kebaikan seseorang. Wa mukafa'ati fa'ilihi, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Wa du'a ilahu, dan mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. So, kalau ada orang berbaik kepada Anda, balas dengan kebaikannya. Dan doakan dia. Wa tarhib, dan ancaman min jahdihi, mengingkari. Nggak ngucapin terima kasih, nggak merasa. Orang nggak tahu budi. Memang yang memberi kepada kita nggak minta balas budi dari kita. Tapi kita yang diberi kebaikan wajib. Wa adamu syukri, dan tidak terima kasih. Loh ini mohon maaf, membiasakan itu penting sekali. Biarpun itu sesuatu yang sudah biasa, tapi semakin indah. Semakin indah. Biarpun berlaku kepada, mohon maaf, pembantu memang sudah Anda gaji untuk menyiapkan segala sesuatu untuk Anda. Sopir taksi yang sudah Anda bayar. Akan tapi Anda ini muslim, punya hati. Bukan naik taksi langsung bayar diam saja. Anda nggak kenal Nabi. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih bang? Oh. Kalau Anda tidak punya terima kasih, mati hati Anda. Bukan manusia kayaknya. Kambing itu ditolong nggak pernah terima kasih. Kambing ditolong nggak pernah terima kasih. Loh ini mohon maaf ini. Kadang-kadang kita ini nggak pernah peduli. Seolah-olah kita sudah membayar kok. Akhlak Nabi itu mana? Apa sih salahnya? Makasih bang, makasih. Pembantu di rumah Anda mengantarkan makanan. Apa sih? Mbak, makasih mbak. Masya Allah, capek ya mbak. Makasih. Apa sih salahnya makasih? Biarpun itu sudah kewajiban yang ia lakukan. Kadang momen suami dan istri. Apa sih salah seorang suami kalau istrinya lagi menyajikan sesuatu? Makasih sayang. Syukron. Tambah cantik aja nih. Nah, kan? Lu kan perlu indah begitu. Seorang suami, seorang istri dikasih wajibannya. Nafkah. Biarpun itu kewajiban. Apalagi tambahan misalnya. Lebaran misalnya biasanya ada hadiah ya. Ada tambahan dan sebagainya. Memang ada yang hatinya mati, diem tok. Diberi sampai nggak tahu suaminya sudah nyampe belum nih hadiah saya. Dan kalau Anda diberi hadiah oleh seseorang dan Anda tahu, kalau bisa Anda balas. Supaya yakin kalau hadiahnya sampai, bukan dia minta sanjungan dari Anda atau minta ucapan terima kasih, enggak, akan tapi karena begitu cintanya dia kepada Anda, ingin nyampe ke tangan Anda sehingga dia nunggu-nunggu berita. Andanya kok pas dungu. Suami memberikan hadiah pengennya ada, ini nyampe atau belum. Istrinya diam saja. Itu sama kalau naik taksi ya model diam gak terima kasih. Naik becak gak terima kasih, Masya Allah. Mana akhlak? Coba loh, ini sederhana loh ya. Mohon maaf ini yang ada di tempat semacam ini. Ini ada security bukakan gerbang kepada Anda yang menipu ya misalnya. Loh Anda harus dong ucap terima kasih dibukakan kok gerbangnya. Jangan sok banget. Harus ini saya menipu ya. Wah, terima kasih Pak. Loh apa sih salahnya? Tukang parkir, makasih. Subhanallah, akhlak Nabi istimewa. Hanya yang sering lupa itu karena kebiasaan. Suami istri mohon maaf kadang-kadang. Padahal terima kasih menumbuhkan kasih dan indah. Dan suami istri diem tok. Istri diberi apa-apa sama suaminya. Seolah-olah memang, iya memang saya ini ada ya Allah. Terima kasih ya Pak. Karena hati mati. Biasanya cirinya orangnya memang keras hatinya. Nggak pernah peduli. Nggak punya tenggang rasa. Nggak punya perasaan. Hati mati. Hari ini hati kita harus hidup semuanya. Ayo. Hidup tolonglah. Itu sopir taksi bukan binatang. Hei hamba Allah. Dia manusia, umat Nabi. Anda mengucapkan terima kasih, jazakallah, makasih Pak. Apalagi tambahan doa, semoga keluarga baik-baik. Oh indah. Kenapa dengan akhlak begini kok susah kita? Ya karena hati kita mati, selama ini mati. Di rumah sudah biasa mati. Di rumah aja mati, mana mungkin hidup di luar. Sehingga ini sampai beritanya indah banget kalau Anda baca ini. An Usamah dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah al-Hibbu ibn al-Hibbi ini. Orang yang sangat dicintai, anaknya orang yang dicintai Nabi. Ini orang-orang hebat, Usamah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Man suni'a ilaihi, barang siapa diperlakukan kepadanya, ma'rufun kebaikan. Maksudnya siapa yang dibaikin sama seseorang.
Apakah dengan hadiah, pemberian, atau apa sebuah pertolongan? Tolong. Apalagi yang mohon maaf, yang biasa dengan Buya. Biasa mengucapkan terima kasih kepada orang, penting sekali. Akhlak yang mulia. Kalau Buyanya lupa mengucapkan terima kasih, kalian mewakili. Namanya orang mungkin lagi konsen dengan yang lainnya. Tapi kalau menjadi kebiasaan jelek, ini problem akhlak. Faqala diberi kebaikan, faqala kemudian dia berkata li fa'ilihi kepada yang berbuat baik, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Mungkin pakai jazakumullah khairan, pakai dhamir jama'. Oh, kepada perempuan pun juga pakai kum juga sah. Kok orang Arab biasa pakai begitu. Pakai kiki nanti tambah repotnya. Dia misalnya pakai baki, jazaki, oke lah. Kum ada dalam syair Arab. In kuntu fi ardi siwakum fa inna fuadi indaki dahr. Misalnya ada dalam bahasa Arab tuh ngomong ke perempuan pakai kum itu juga sah untuk menutup. Jadi ya udah pakai kum dah. Jangan disalahin. Saya perempuan pakai kum ya. Ini dalam kan syair wa in kuntu fi ardi siwakum, biarpun aku di negeri bukan negerimu, fa inna fuadi indaki, tapi hatiku ada bersamamu. Ini perempuan, padahal lagi ngomong ke perempuan pakai kum. Ada loh ya dalam syair Arab itu ada. Nah, cuman kalau dalam bahasa yang sesungguhnya tentu ki adalah perempuan. Maksudnya kemudian jazakumullah, makasih. Karena jazakumullah disalan, kum kok saya perempuan kok dikumin. Ya, ada orang mau buat baik malah diribetkan oleh orang yang baru belajar bahasa. Ini ngerepoti nih. Jadi mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Subhanallah. Allah bahasa kalian terima kasih. Syukron, jazakumullah. Faqad ablagha fitsana, maka sungguh telah serius di dalam menyanjung. Artinya sudah memberikan balasan yang cukup dengan mengucapkan jazakallah. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Oke lah di perempuan kan jazakillahu khairan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man uliya ma'rufan, barang siapa diperlakukan dengan kebaikan, diberikan kepadanya kebaikan, au ustiya, atau diberikan ilahi kepadanya ma'rufun, sebuah kebaikan, nahwahu, atau sepadannya. Ya, ini riwayatnya serupa. Membaca nahwahu, yakni jazakallah tadi, ini lanjut, wasaqata min ba'di nusah, wa tabrani fi sahih mutasar, idza qala ar-rajulu, kalau seorang laki-laki berkata, di saat diberi sesuatu, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Biarpun stikernya sudah dicetak, dapat pahala juga. Ada stikernya, stiker jazakallah kan sudah ada ya di WhatsApp itu ya. Ya sudah masih lumayan. Itu. Cuman kadang-kadang biarpun suami istri ini karena dungunya suami nggak bisa ngirim itu. Kalau malas ngetek kan sudah ada stiker itu. Mohon maaf, ini serius ini. Ada dungu namanya, mohon maaf, dungu hati. Harus keras begini, karena apa? Subhanallah, urusan dengan manusia ini ada hubungannya dengan Allah langsung. Sebetulnya itu masalah kemesraan, kepekaan seseorang. Kepekaan seseorang. Di luar dan sebagainya. Biasa terima kasih, subhanallah. Kadang kita menemukan budaya, mohon maaf, budaya non-muslim. Karena sudah biasa budaya beretika. Di sebuah negeri. Kita hanya memencetkan lipnya saja langsung, thank you. Makasih. Ngencetkan lipnya. Padahal saya juga butuh mengecap nomor saya dan nomornya dia. Terima kasih kok dia. Kadang kita cukup minggir sedikit, berikan jalan, mengucapkan terima kasih kok dia. Wih, ini orang muslim dikasih jalan langsung robos begitu. Wah, kayak raja begitu, mana terima kasihnya. Akhlak kok tidak ada. Ini bagaimana ngaku umat Nabi bikin malu. Tolonglah, masalah akhlak itu penting. Hargai orang lain. Apalagi yang sudah memberikan kebaikan, apalagi ini orang-orang yang sudah dekat dengan Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, ayah Anda. Ayah memberikan hadiah, makasih ayah. Loh, ini kan coba, ya kayak saya naik taksi, naik becak, apapun dan sebagainya. Ini kadang-kadang saya tegur satu kelas anak.
Kan di setiap tikungan di kota itu mau belok tuh ada orang yang ngatur jalan itu ya. Nah, itu aja. Kemudian dia itu setelah dikasih duit bilang makasih. Lah kok yang namanya Buya diem. Ente yang butuh makasih bukan dia seharusnya. Yang diatur jalan kita biar enak kita nyebrangnya. Lah kok yang terima kasih masalah dia. Ini kan keblinger. Sudah kita nggak ngasih duit lagi. Biasanya di Cipernas itu kan ada tol itu kan. Sudah nggak ngasih duit, enggak, yang terima kasih dia malahan. Loh, ini santri Bahlul ini. Yang terima kasih dia, makasih. Ya, oh iya ente makasih juga. Masa ikut Buya masih Bahlul terus ini? Mana? Ini adab ini. Mohon maaf ini sebuah contoh saja. Saya tidak berakhlak itu menyiksa. Akhlak itu penting. Apa sih salahnya? Pembantu di rumah orang bekerja, makasih. Mungkin kita lagi setiap Sabtu ada bos besar bagi duit. Anda ucapin terima kasih. Makasih ya, makasih. Bagi-bagi duit lah ya. Padahal untuk gaji mereka. Karena apa? Dia telah memberikan tenaga untuk kita juga. Jangan sok bagi. Nih. Nah. Allah. Akhlak. Akhlak. Wa anil ash'ath. Fakat ablagha fitana telah serius di dalam menyanjung. Maksudnya memberi balasan. Sudah serius itu. Mengucapkan doa. Wa an al-Ash'ath dari Ash'ath ibn Qais radhiyallahu ta'ala tabaraka ta'ala, semoga Allah meridainya. Allah yang maha suci dan Allah yang maha luhur. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, inna ashkaran nasi, paling bersyukurnya manusia, lawannya ya paling kufurnya, paling kurang ajarnya manusia, begitu loh. Paling syukurnya manusia, lawannya paling kurang ajarnya manusia. Anda baca, Anda ini termasuk yang paling syukur atau paling kurang ajar? Sedikit serius masalah adab, tidak apa-apa. Anda marah hari ini, tapi setelah ini Anda masuk dengan pembantu baik, dengan suami baik, dengan istri baik, Masya Allah, dengan sopir Anda baik, Allah indah. Paling bersyukurnya manusia, tabaraka, maha suci, wa ta'ala, mahlur Allah, adalah ashkaruhum, yang paling bersyukur di antara mereka linnasi kepada manusia. Ternyata semakin Anda bersyukur kepada manusia, ternyata itu paling dianggap orang yang berterima kasih, syukur kepada Allah. Syukur kita kepada manusia, terima kasih kepada manusia, artinya terima kasih kepada Allah. Enggak terima kasih kepada manusia, nih kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Ini kalau dalam bab tasawuf kita pernah di Hikam kan kita jelaskan bahwa kenapa kok harus begitu? Karena Allah bisa memberikan kebaikan itu langsung kepadamu. Tapi kenapa tidak harus lewat dia? Karena sesuatu yang lebih dia. Mungkin dia lebih bagus darimu sehingga harus lewat dia Allah memberikan kepadamu. Maka syukuri dia. Sebab Allah bisa memberikan kepadamu. Kok enggak? Kenapa? Enggak pantas kau langsung mendapatkannya. Harus lewat pembantu kita. Sehingga dia punya kemuliaan yang tersembunyi. Maka yang ada adalah terima kasih kita. Syukur. Bahkan kalau kita renungi lebih jauh. Mana yang seharusnya berterima kasih. Yang lebih harus berterima kasih. Pembantu atau bos sih? Bos atau pembantu? Mestinya kan bos. Cuman gaya bosnya ngobos. Plong nuraninya. Sehingga seolah-olah yang butuh adalah pembantunya. Bengong nggak ada pembantu, nggak ada ngunci pintu, nggak ada masak nasi. Duh. Mestinya paling terima kasih dia dong, sepertinya. Nggak ada dia, bingung dia. Subhanallah. Insyaf adalah kunci kejayaan. Riwayat dan riwayat man la yashkurullah man la yashkurun nasa. Tidak dianggap berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa terima kasih kepada manusia. Si hati keras, hati mati. Tanda terima kasihmu kepada Allah, jangan lupa terima kasih kepada sesama manusia. Sehingga dianjurkan kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau ada orang berbuat baik, balaslah dengan kebaikan. Ayo kita terapkan ilmu ringan penutup. Banyak orang berbuat baik kepada kita. Cuman yang paling musibah lagi, petaka lagi, celaka lagi. Apa? Orang nggak sadar dibaikin sama orang ini, Pak. Capek ini. Mati lagi, lebih mati lagi.
Kalau ada sadar tidak terima kasih, masih jelek dia. Tapi nggak sadar dibaikin, wah jelek banget nih orang. Ada. Kenapa kurang syukur? Sehingga kerjaannya nuntut, ke suami nuntut, ini nuntut. Sehingga dikasih ini masih kurang. Nah karena dia merasa kurang berarti seperti merasa tidak diberi karunia. Tidak diberi nikmat. Sehingga nggak bisa terima kasih. Karena merasa kurang lihat. Orang yang merasa kurang menuntut. Tidak indah hidupnya. Orang keras hati dia, mati hati. Kurang terus merasa kurang. Jadi karena kurang coba. Misalnya minta 100.000 dikasih 50. Karena dia bodoh. Kok 50? Mesti kan terima kasih dulu. Baru nanti ngomong, bah kayaknya kurang ini bah. Kan gitu. Yang ini kurang. Kayak gitu kalau ngomong sama suami. Tapi enggak. Ini enggak cukup. Akhirnya malah ngomongnya. Beli kerupuk ya. Beli garam. Ngomongnya enggak enak. Wah ini model manusia begitu ini. Kok bisa dapat istri kayak begitu ini. Nemu di tong sampah kali. Enggak ngerti terima kasih. Ngapain gitu. Enggak ngerti terima kasih. Sama suami Masya Allah dimasakkan capek-capek. Ya. Mohon maaf mungkin Anda tidak bisa makan. Karena Anda sudah kenyang. Tapi paling tidak mengucapkan terima kasih. Saya yang sudah sibuk masakin saya. Cuman kadang kita lupa ya. Tapi hari ini kita ingin membudayakan yang baik. Membiasakan yang baik. Agar hidup kita indah di dunia. Hingga indah di surga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.